malam ini kita akan sama-sama memetik pelajaran dari satu kisah manusia. Kisah pertama manusia atau anak manusia. Dan tentunya kisah ini bukan sembarangan kisah, karena diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ya. Ketika ada sesuatu yang Allah abadikan di dalam Al-Quran dan jadi firman-Nya, ini pasti sesuatu yang perlu perhatian besar dari kita semua. Kisah tentang anaknya Nabi Adam alaihi salam ini adalah gambaran dari kisah tentang manusia sampai akhir zaman. Jadi manusia itu terbagi jadi dua. Ada yang keturunan Qabil, ada yang keturunan Habil. Ya, walaupun mungkin tidak secara biologis keturunannya, tapi akhlaknya akhlaknya, kemudian prinsipnya, kebiasaannya, ketaatannya, manusia itu kita terbagi jadi dua. Ada keturunannya Qabil, ada keturunannya Habil. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jamaah Masjid Al-Jihad yang Allah muliakan, kisah tentang Qabil dan Habil ini bisa kita rujuk langsung dari Al-Quran. Ya. Secara spesifik, ini di surat Al-Ma'idah, surat ke-5. Ya. Saya mohon izin untuk menampilkan ayatnya. Mudah-mudahan membantu catatan Bapak dan Ibu semua insya Allah. Jadi kalau kita lihat di ayat ini, di surat Al-Ma'idah, ya, surat ke-5, ayat 27 sampai ayat ke-31. Ya. Ini untuk memudahkan. Di ayat ke-27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba abnai Adama bil haqq. Dan ceritakanlah kepada mereka kisah tentang kedua putra Adam. Ini kisah tentang manusia, kisah tentang anak manusia, kisah tentang kita semua. Jadi diperintahkan untuk bercerita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, watlu alaihim, ceritakanlah kepada mereka. Yang menarik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, walaupun terjemahan bahasa Indonesianya itu kisah, ya, kisah kedua putra Adam, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan redaksi naba abnai Adam. Naba itu berita besar. Ya. Ada surat namanya surat An-Naba. Ada surat An-Naba. Kalau kisah, bahasa Arabnya juga kisah. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan redaksi berita besar untuk kisahnya Qabil dan Habil. Sehingga sekali lagi ini bukan kisah biasa, tapi berita besar tentang Qabil dan Habil. Dan ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, yang sebenar-benarnya, bil haqq. Tentu kalau Allah yang bercerita, Allah yang menjadi saksi sejarah dari awal manusia sampai hari ini. Bapak Ibu bisa bayangkan, ini kejadian
saya tidak tahu persisnya berapa ribu tahun yang lalu, ya, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga hari ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua aktivitas kita, semua gerak-gerik kita, Allah yang menyaksikan. Mungkin dalam kejadian atau kisah Qabil dan Habil, tidak semuanya disaksikan oleh Nabi Adam, ya. Tidak semuanya disaksikan oleh Siti Hawa. Peristiwa pembunuhannya mungkin tidak disaksikan oleh Nabi Adam. Peristiwa penguburan atau pemakamannya juga tidak disaksikan oleh Nabi Adam. Tapi Allah yang menyaksikan peristiwa ini semua, dan Allah juga yang menyaksikan semua aktivitas, kegiatan, perbuatan kita. Ketika keduanya, nah, jamaah yang Allah muliakan, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kisah tentang Qabil dan Habil ini, kalau kita kalau kita coba bagi, ya, untuk memudahkan catatan kita, ada 6 adegan lah kalau dalam film mungkin, ya. Saya coba tampilkan slide-nya. Bismillah. Nah, muncul Ustadz slide-nya? Alhamdulillah. Jadi adegan kisah Qabil dan Habil dalam Al-Quran, dalam surat Al-Maidah tadi, ayat 27 sampai 33, ini bisa kita bagi dalam 6 adegan, ya, 6 bagian, yang masing-masing ada hikmahnya tersendiri. Adegan yang pertama atau bagian yang pertama adalah tentang kurban. Kemudian yang kedua tentang perselisihan antara Qabil dan Habil. Kemudian pembunuhan. Yang keempat, penyesalan. Yang kelima, kisah tentang manusia yang belajar dari alam. Dan yang terakhir, pemakaman. Kurban, perselisihan, pembunuhan, penyesalan, burung gagak, dan pemakaman. Bapak Ibu jamaah hadirin rahimakumullah, kita mulai dari kurban, ya. Kita mulai dari kurban. Kalau kita membuka tafsirnya, awal mula kisah Qabil dan Habil ini diawali dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikah. Diawali dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikah. Qabil lahir dengan kembarannya, dan kembarannya kembar laki perempuan, ya. Habil, adiknya Qabil, lahir juga kembar, kembarannya perempuan. Kemudian turun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikah silang. Qabil menikah dengan kembarannya Habil, Habil menikah dengan kembarannya Qabil. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kisah Qabil dan Habil ini berawal, memang di Al-Quran tidak diceritakan, ya. Tapi dalam tafsir kita bisa menemukan, ternyata kisah Qabil dan Habil itu berawal dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikah, untuk menjalankan syariat. Dan dalam syariat pernikahannya, Allah mengajarkan supaya menikah dengan yang lebih jauh, ya. Qabil jangan menikahi saudara kembarnya, tapi menikahi saudara kembar Habil. Habil jangan menikahi saudara kembarnya, tapi menikah dengan saudara kembarnya Qabil. Hingga kata para ulama, bahkan dalam Umar bin Khattab yang mengatakan, semakin jauh nasab antara calon suami dengan calon istri, akan semakin bagus kualitas keturunannya. Kalimat Umar bin Khattab, ya. Taba'adu tadau, saya lupa redaksinya. Intinya semakin jauh, ini kan
cerita manusia pertama dalam pernikahan, anak manusia yang pertama dalam menikah. Qabil tidak menikah dengan kembarannya, tapi menikah dengan kembaran adiknya, Habil. Ada jaraknya, semakin jauh, walaupun adik kakak sama-sama lahir dari satu rahim yang sama, tapi syariat saat itu membolehkan menikah dengan adik, ya. Meskipun tidak kembarannya, ya, adiknya atau kembarannya dari Habil. Berawal dari perintah Allah untuk menikah. Tapi ternyata Bapak Ibu jamaah hadirin rahimakumullah, syariat Allah itu ditolak oleh Qabil dengan alasan bahwa saudara kembarnya Qabil lebih cantik daripada saudara kembarnya Habil. Ini artinya, hikmahnya, kadang ditolaknya perintah Allah itu karena ada syahwat yang muncul. Kenapa saya harus menikah dengan saudara kembarnya Habil, sementara saya punya saudara kembar yang jauh lebih cantik? Tapi ini perintah Allah. Ini perintah Allah untuk menikah dengan saudara kembarnya Habil. Enggak mau. Jadi kisah Qabil dan Habil itu kisah tentang ketaatan dan kemaksiatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berawal dari perintah Allah. Ditolak perintah Allah oleh Qabil, kemudian curhatlah kalau bahasa kita, datang Qabil kepada orang tuanya, kepada Nabi Adam, menolak untuk menikah, maka turunlah perintah Allah untuk berkurban. Turun perintah Allah untuk berkurban. Dan iz qarraba kurbanan, begitu Allah menggambarkan, begitu Allah menyampaikan kisah ini langsung dengan kalimat iz qarraba kurbana. Nah, kita kembali ke ayatnya. Ketika Qabil dan Habil mempersembahkan kurban. Di ayat memang di Al-Quran Allah tidak mendetilkan ya bagaimana kisah pengorbanannya. Di tafsir kita akan menemukan bahwa kata Imam At-Tabari misalnya, Qabil itu dia memberikan pengorbanan yang terjelek, hasil pertanian, hasil dari cocok tanam yang paling jelek. Sementara adiknya Habil berkorban dengan hasil peternakan yang terbaik. Nah, ini kisah tentang kurban. Kurban yang pertama, kisah tentang kurban yang pertama. Jadi kalau Qabil itu berkorban dengan seburuk-buruknya harta yang dimiliki, kalau Habil berkorban dengan sebaik-baiknya harta yang dimiliki. Yang menarik, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Jihad yang Allah muliakan, dua-duanya sama-sama ingin diterima korbannya. Dua-duanya sama-sama ingin diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmahnya? Ada orang yang mindsetnya itu, pola pikirnya seperti Qabil. Qabil itu sejelek-jeleknya pengorbanan, tapi ingin mendapatkan sebesar-besarnya keuntungan. Nah, itu keturunannya Qabil. Ingin diterima kurbannya, tapi dari harta terjeleknya. Kalau bahasa populernya mungkin begini, sekecil-kecilnya modal, tapi sebesar-besarnya untung. Nah, itu ternyata prinsipnya Qabil. Jadi Qabil itu pengorbanan yang terburuk, tapi hasil ingin yang terbaik, ingin diterima oleh Allah kurbannya, tapi dari harta yang paling buruk. Sementara prinsipnya Habil, kalau kurban ingin diterima oleh Allah,
maka harus dari yang terbaik, karena Allah menginginkan yang terbaik dari kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala, yang Allah inginkan dari kita itu yang terbaik, ahsanu amala. Karena Allah memberikan kepada kita juga yang terbaik, nikmat yang terbaik, takdir yang terbaik, semuanya yang terbaik. Nah, pertanyaannya, punten, ini introspeksi untuk saya dan untuk kita semua. Kira-kira, kalau tadi poin yang pertama, catatan penting yang pertama, antara taat dan syahwat. Yang seringkali menghalangi taat, itu syahwat. Menolak perintah Allah karena syahwat, kembaran saya jauh lebih cantik. Kenapa harus menikah dengan kembarannya Habil? Nah, syahwat menghalangi taat. Yang kedua, prinsip Qabil. Ini jadi renungan bagi saya khususnya dan bagi kita pada umumnya. Apakah kita termasuk keturunan Qabil atau kita termasuk keturunan Habil? Yang kadang punten. Oke lah, untuk urusan dunia prinsipnya prinsip ekonomi mungkin begitu ya. Sekecil-kecilnya modal, tapi ingin sebesar-besarnya untung. Kalau bisa gaji karyawan ditekan semurah mungkin, tapi ingin untung, ingin apa namanya, ingin kinerja yang sebaik mungkin. Itu urusan dunia, prinsip ekonomi. Kadang, mohon maaf, untuk urusan ukhrawi sekalipun, urusan akhirat, kita suka pakai prinsipnya Qabil. Apa itu prinsipnya Qabil? Ustadz, ada nggak amal yang ringan, tapi buahnya surga? Nah, sekecil-kecilnya pengorbanan, tapi ingin sebesar-besarnya keuntungan. Bukankah itu prinsipnya Qabil? Gitu. Itu kan prinsipnya Qabil. Sementara kalau prinsipnya Habil, kalau ingin surga Firdaus, nah mungkin begitu. Kalau ingin surga Firdaus, maka amalnya juga amal surga Firdaus. Jangan sampai amalannya amalan ahli neraka, tapi keinginan jadi ahli surga. Sehingga jamaah yang Allah muliakan, ada ayat yang ini jadi sentilan keras dari Allah untuk kita. Di surat Al-Baqarah, ya. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan seperti orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa malapetaka. Ini artinya jalan menuju surga memang yang nggak gampang ya. Kalau ke surga gampang semuanya bisa, tapi juga nggak mustahil. Jadi di tengah-tengah ya, antara gampang dan mustahil. Kalau gampang semua bisa, kalau mustahil nggak ada yang bisa. Dia sulit, tapi bisa ditempuh. Rasulullah menyebutnya huffatil jannatu bil makari. Surga itu dikelilingi dengan segala yang kita nggak suka. Nafsu itu nggak suka, hawa nafsu itu nggak suka. Kalau kita hidup di dunia dan kita berjuang melawan sesuatu yang tidak kita suka, mudah-mudahan kita sedang berjalan menuju ke surga. Mudah-mudahan. Kalau hari ini ada ujian kesehatan, ujian perekonomian, ujian ketaatan, ujian bersabar menghadapi kemaksiatan, mudah-mudahan ini memang sedang, ya kita semua sedang meniti jalan menuju ke surga. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta goncangan dengan berbagai macam cobaan. Sampai-sampai, kata Allah, Rasul dan orang yang beriman itu berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang?
bisa dibayangkan ya suasananya, sehingga Rasul dan orang beriman itu bertanya, bukan mempertanyakan, bertanya, kapan ya Allah pandemi ini selesai? Kalau hari ini mungkin, kapan ya Allah krisis ekonomi ini selesai? Kapan ya Allah PPKM darurat ini selesai? Kapan ya Allah bisa ngaji offline, kumpul biasa lagi? Mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Nah, yang Allah muliakan, ini penggalan pertama dari kisah Qabil dan Habil, yaitu kisah tentang pengorbanan ya. Jadi catatan yang pertama antara taat dan syahwat, catatan yang kedua prinsip Qabil dan prinsip Habil. Kalau Habil, hasil yang terbaik itu didapat dari pengorbanan yang terbaik. Kalau Qabil, hasilnya pengen yang terbaik, tapi pengorbanannya yang terburuk. Pengorbanannya yang terburuk. Sehingga jamaah yang Allah muliakan, siapa pengorbanan yang diterima oleh Allah? Fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Maka diterima salah seorang dari mereka berdua. Ya, prinsipnya Habil itu yang diterima oleh Allah. Kalau omset pengen besar, maka modal untuk marketingnya juga harus besar. Kalau ingin karyawan kinerjanya bagus, berarti memang investasi untuk SDM-nya juga harus bagus. Itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari yang lain. Ini penggalan yang pertama dari kisah Qabil dan Habil. Nah, penggalan yang kedua, jamaah yang Allah muliakan, seperti yang tadi kita tampilkan, ya, pertama kurban, yang kedua tentang perselisihan. Kisah tentang perselisihan antara anak manusia, anaknya Nabi Adam alaihi salam, atau lebih lebih spesifik lagi mungkin ya, kisah perselisihan antara keluarga, antar saudara, karena ini adik dan kakak ya, antara adik dan kakak. Bapak Ibu jamaah hadirin rahimakumullah, perselisihannya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat yang langsung ke puncaknya. Walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulanna qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Awalnya itu perselisihan mulut, ancaman ya, saya akan bunuh engkau. Membunuhnya belum, tapi ribut di mulut. La aqtulanna qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka ila aqtulak inni akhafullah rabbal alamin inni uridu an tabu. Ini perselisihan dari mulai ayat 27 qala la aqtulannak sampai akhirnya di ayat ke-30 fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi faqatalah. Sampai akhirnya puncak dari perselisihan Qabil dan Habil adalah pembunuhan, nyawa. Ending dari semua perselisihan sesama manusia adalah nyawa, dibunuh. Nah, jamaah yang Allah muliakan, ini poin kedua yang akan kita coba gali, hikmah saat kakak dengan adik berselisih, keluarga sedang ribut, ya, sedang ada gesekan. Ternyata kalau kita bercermin dari kisahnya Qabil dan Habil, hal pertama atau hal utama yang jadi sebab dan latar belakang perselisihan antara Qabil dan Habil adalah dengki, hasad, ya. Bahkan bukan hanya di dunia ya,
Bahkan di surga ini surganya iblis dulu, surganya Nabi Adam dulu, ini terlepas dari apakah surga kita nanti adalah surga yang dulu ditempati oleh iblis, ini lain cerita, lain tema ya urusannya nanti. Bahkan sejak di surga, hal pertama yang menyebabkan perselisihan itu hasadnya iblis kepada Nabi Adam alaihi salam. Allah memuliakan Nabi Adam untuk mendapatkan kehormatan. Semua makhluk sujud kepada Nabi Adam. Iblis nggak mau. Hasad, dengki, iri, kata orang Sunda, sirik. Pakai sin, bukan pakai shin, sirik. Hasad itu awal mula dari semua perselisihan, awal mula dari semua kemaksiatan, awal mula dari semua gesekan sesama manusia. Dan jamaah yang Allah muliakan, orang hasad itu karena fokus dengan nikmat yang Allah berikan ke orang lain. Dia nggak fokus dengan nikmat yang Allah berikan untuk dirinya. Awalnya dari hasad. Jadi kalau hasadnya Qabil ke Habil, kenapa Habil yang diterima? Kenapa bukan saya yang diterima? Kenapa adik saya yang Allah terima pengorbanannya? Kenapa bukan saya? Nah, yang berbahaya kalau hasad ini sampai ke masalah keimanan, ya. Jadi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kufur, mereka itu hasad kepada kita karena kita diberi nikmat keimanan. Kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, kita ada di nikmat yang mungkin kitanya nggak sadar. Gitu. Siapa yang sadar dengan satu nikmat? Orang yang nggak punya nikmat. Orang sakit sadar dengan nikmat sehat. Orang sehat kadang nggak sadar. Kalau saya tidak salah, Imam Syafi'i yang beliau itu punya syair, sehat itu adalah mahkota yang hanya bisa dilihat oleh orang yang sakit. Ya. Orang sehat dia punya mahkota, tapi nggak kelihatan mahkotanya. Yang bisa melihatnya hanya orang sakit. Kita diberi nikmat iman, kita diberi nikmat Islam, mungkin kita nggak bisa melihat mahkota itu, yang bisa melihatnya adalah orang-orang yang tidak memilikinya. Sehingga orang-orang yang bermaksiat itu dengki kepada orang-orang yang taat. Kadang orang yang taatnya nggak ngerasa kalau taat itu nikmat. Yang bisa melihatnya adalah orang yang nggak taat. Sehingga ada ayat begini jemaah yang Allah muliakan. Hasadam min indi anfusihim. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 109, ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang masalah hasad. Hasadnya bukan hasad nikmat lagi, ya, maksudnya bukan nikmat duniawi, tapi ini nikmat iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman karena dengki. Sehingga jamaah yang Allah muliakan, misal begini, punten, orang yang bermaksiat, misal orang yang berzina, itu mereka dengki kepada orang yang menjaga kehormatan dirinya. Sehingga orang yang berzina, akibat dengkinya, kalau zinahnya sudah dosa besar, tapi ketika zina ditambah dengki, ini yang berbahaya. Sehingga dia ingin semua orang yang menjaga kehormatannya, itu hilang kehormatannya. Hilang kehormatannya. Orang yang membuka auratnya, ya, itu ingin wanita-wanita yang tertutup auratnya seperti mereka, terbuka juga auratnya. Orang-orang yang jauh dari ibadah, jauh dari taat, orang-orang yang bermaksiat, itu ingin semua orang yang taat bermaksiat juga. Apa sebabnya?
karena dengki. Jadi ternyata dengki itu bukan sekedar nikmat duniawi, tetangga punya AC, tetangga punya mobil, kita yang gerah, gitu. Tetangga atau teman yang menikah, kitanya jadi panas, gitu. Tetangga beli rumah baru, kitanya juga panas, gitu. Ternyata bukan sekedar urusan itu hasad. Sampai ke masalah keimanan, ketaatan, itu bisa dihasadi, diiri, didengki. Kufaran hasadan min indi anfusihim. Kenapa orang-orang yang orang-orang yang bermaksiat menyerang orang-orang yang taat? Ternyata sumbernya itu dari hasad, dari dengki, Kalau bermaksiat kemudian dia tidak menyerang orang yang taat, ya sudahlah, itu urusan dirinya. Tapi ini sudah maksiat, nyerang orang-orang yang taat. Nah, ini yang berbahaya. Kenapa orang-orang yang mengusung mengusung LGBT misalnya, menyerang, ya syukur kalau misalnya sibuk dengan dirinya sendiri saja. Ini menyerang orang-orang yang menjaga kehormatan. Itu karena sekali lagi dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Hasadan min indi anfusihim. Nah, jamaah yang Allah muliakan, boleh jadi banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kita tidak sadar. Kita tidak sadar bahwa taat itu nikmat, beriman itu nikmat, jadi muslim itu nikmat, sehat itu juga nikmat. Nah, perselisihan terbesar atau sebab perselisihan terbesar antara sesama anak manusia itu bersumber dari hasad. Qala la aqtulannak. Kenapa Habil yang dapat nikmat? Kenapa bukan saya? Qala la aqtulannak. Sehingga kita diajarkan ya untuk membaca surat Al-Falaq pagi dan sore. Ya, pagi 3 kali, sore 3 kali, kita diajarkan berlindung dari bahayanya orang yang dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan orang yang dengki ketika mereka mendengki. Nah, kalau kita lihat bagaimana perselisihan antara Qabil dengan Habil, jamaah yang Allah muliakan. Yang pertama, catatannya perselisihan itu bersumber dari dengki. Yang kedua, di ayat ke-28, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan dialog perselisihan, ribut mulut, ya. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Kalau engkau menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Ini ada hikmah yang begitu luar biasa. Ada pertanyaan besar. Kenapa Habil seperti yang pasrah? Kalau kamu mau membunuh, saya nggak akan membunuhmu. Ya, silahkan bunuh saya. Ya, nggak akan diri saya, dan seterusnya. Padahal kata para ulama dalam tafsir At-Tabari misalnya, visi Qabil mengancam ingin membunuh Habil, kata Habil, saya tidak gunakan tanganku untuk membunuhmu. Ini muncul pertanyaan, ya. Apakah sikap seorang muslim itu kalau diancam dia pasrah? Kalau misal ada perampok datang ke rumah kita, kalau Anda ingin merampok rumah dan ingin membunuh saya tidak akan menggerakkan tangan saya untuk membunuh Anda dan membela diri. Itu pertanyaannya. Kenapa Habil bersikap pasrah? Padahal secara fisik jauh lebih kuat. Nah, jamaah yang Allah muliakan, setidaknya ada 2 jawaban dari para ulama. Jawaban yang pertama, kata para ulama, karena ini syariat orang sebelum kita, yang berbeda dengan kita. Jadi, kalau syariat zaman dulu, kalau ada yang ingin membunuh, ya, maka
syariatnya tidak disyariatkan untuk membela diri. Ini syariatnya, jawaban yang pertama dari para ulama. Syariat zaman dulu ya, berbeda dengan syariat kita. Kalau dalam syariat kita, kalau ada orang yang ingin menyakiti atau ada orang yang menyakiti kita, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yantasirun. Mereka itu membela dirinya. Dalam surat Asy-Syura ayat 39, kalau kita lihat ini syariat kita, syariat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Mereka membela diri. Kalau ada rampok datang ke rumah kita, bahkan mengancam nyawa kita, mereka membela diri. Jadi nggak ada ceritanya kalau misalnya Israel menjajah Indonesia, oh Israel kalau kalian mengancam nyawa kita dengan senjata, kami nggak akan ngangkat senjata. Oh, nggak bisa dipakai ya. Ayat atau kisah Habil dengan Qabil, jawaban Habil kepada Qabil itu tidak tepat kalau digunakan hari ini. Yang pertama, jawaban para ulama tadi, ini syariat umat sebelum kita. Sementara bagi kita, walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan satu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Kita boleh mengkisos. Kalau kita dipukul sebelah kanan, kita boleh membalas pukul sebelah kanan juga. Dengan syarat kanannya sama dan sakitnya juga harus sama. Jangan sampai yang tadinya kita dizolimi, berubah kita jadi orang yang berbuat zolim. Gitu. Kita dipukul pipi kanan, kita membalasnya kanan kiri, itu berarti zolim. Gitu. Kalau mau membalas, balasnya itu harus adil, harus sama. Kalau mobil kita yang diambil, ya yang kita tarik, yang kita ambil mobil kita. Jangan gara-gara mobil kita dirampas oleh orang, kemudian kita ambil mobil kita, sekaligus motor yang merampasnya, uangnya juga, dan seterusnya. Jangan. Itu berubah, yang tadinya kita terzolimi, berubah jadi zalim. Sehingga kata Allah, maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, pahalanya itu jadi tanggungan Allah. Ini dua pintu ya bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kalau dia mampu memaafkan dan memaafkan itu jadi kebaikan bagi dua pihak, baik bagi yang terzolimi ataupun bagi yang zalim, maka memaafkan itu jadi jalan. Tapi kalau ternyata memaafkan membuat tidak sadar, membalas kejahatan dengan hal yang sama, membela diri, itu juga dibolehkan. Ini jawaban yang pertama dari ulama. Jawaban yang kedua, jamaah yang Allah muliakan, kata para ulama, ini konteksnya tentang gesekan antar saudara. Artinya, kata para ulama begini, kalau adik dan kakak itu sedang berselisih, maka jadilah seperti Habil yang rela terzolimi karena demi menjaga hubungan dengan saudara. Ini konteksnya konteks keluarga, konteksnya konteks adik dan kakak. Kalau adik dan kakak sedang berselisih, lebih baik jadi orang yang terzolimi daripada orang yang zolim. Ini kalau konteksnya keluarga. Jawaban yang kedua dari para ulama, karena ini konteksnya keluarga. Suami dan istri. Kalau terpaksa harus memilih salah satu, jadi zolim atau jadi terzolimi, maka pilihlah jadi yang mana? Memang tidak mudah ya jadi yang terzolimi. Tidak mudah jadi orang yang terzolimi. Ustaz, kalau ada pilihan yang ketiga, win-win solution ya, itu kalau ada pilihan yang ketiga. Ini kisah Qabil dan Habil, itu dua pilihan yang memang nggak gampang. Jadi orang zolim, atau jadi orang yang terzolimi. Kalau dalam konteks keluarga, perselisihan di tengah keluarga, jadilah seperti Habil yang memilih jadi terzolimi, walaupun sebenarnya punya kemampuan untuk membela diri. Apa yang jadi modalnya?
Di ayat ke-28 di terakhir, ya kalimat terakhir, Habil menyebutkan modalnya. Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah. Orang kuat nggak mau jadi zolim bukan karena nggak mampu, tapi karena lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena Habil takut ke Qabil, bukan, tapi karena Habil takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'uz zalimin. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Ini nasihat dari Habil ke Qabil. Ya. Tapi ternyata jemaah yang Allah muliakan, nasihat itu bisa bermanfaat ketika yang menyampaikannya ikhlas dan yang menerimanya juga dalam keadaan hatinya bersih atau siap untuk menerima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penasihat yang terbaik. Tapi yang menerimanya Abu Jahal, yang menerimanya Abu Lahab, yang menerimanya Abu siapa lagi? Yang menerimanya orang-orang seperti Abu Jahal dan Abu Lahab, sebaik apapun nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mental semuanya. Dakwahnya itu nggak diterima oleh mereka. Jadi dua pihak ya, bukan hanya si pemberi nasihatnya harus ikhlas, yang menerima nasihatnya juga harus dalam keadaan hati yang bersih, siap untuk menerima nasihat. Habil itu menasihati. Hati-hati kalau engkau membunuh, kalau engkau ingin berbuat zalim, engkau akan membawa dosa dan engkau akan jadi penghuni neraka, dan itu balasan bagi orang-orang yang zalim. Tapi karena nafsunya, jiwanya itu sudah tertutup, semangatnya itu semangat untuk berselisih, membunuh, sehingga Allah menyebutkan fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Ini adegan yang ketiga, kisah yang ketiga, kisah tentang pembunuhan. Jemaah yang Allah muliakan, pembunuhan pertama dalam sejarah manusia adalah pembunuhan Qabil kepada Habil. Sehingga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua pembunuhan itu dosanya juga akan ditanggung oleh Qabil. Semua peristiwa pembunuhan yang zalim, Qabil juga akan menanggung kesalahannya. Sehingga kita mesti berhati-hati kalau jadi trendsetter dalam keburukan. Kalau di keluarga kita kemudian membiasakan kalimat-kalimat yang buruk, anak kita kemudian mengikuti dan akhirnya jadi kebiasaan buruk. Ini khawatir kita juga kebagian dosanya. Kecuali kalau memang kita sudah bertaubat, kita sudah memperbaiki diri, insya Allah ini lain cerita ya, karena Allah akan menerima taubat. Jadi kata Rasulullah SAW, setiap ada pembunuhan yang zalim, maka Qabil itu akan menerima dosanya juga. MLM-nya ya, kalau sekarang mungkin multi-level MLD lah, multi-level dosa. Dosa downline itu juga akan di-upload ke upline-nya, akan di-share ke upline-nya. Sehingga berhati-hati jadi trendsetter dalam keburukan. Pendidik, kalau kata pepatah, guru kencing berlari, maka murid akan kencing berdiri. Berdiri salah. Guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari. Yang keempat dari adegan tentang kisah Qabil dan Habil adalah kisah tentang penyesalan. Pertama kurban, kedua perselisihan, tiga pembunuhan, 4 penyesalan, 5 burung gagak, dan yang terakhir tentang pemakaman. Jamaah yang Allah muliakan, pada akhirnya semua orang itu akan menyesal. Bahkan punten, mohon maaf, bukan hanya orang yang berbuat maksiat, orang yang taat juga akan menyesal. Tapi menyesalnya bukan karena dia sudah taat,
Menyesal kenapa nggak lebih taat? Kalau yang infak, kenapa infaknya cuma sekian? Kalau yang sholat, kenapa sholatnya kurang khusyuk? Semua manusia pada akhirnya akan menyesal nanti di akhirat. Nah, termasuk orang yang taat. Hanya ya, kalau orang yang bermaksiat akan jauh lebih menyesal. Di ayat ke-31, Allah menggambarkan penyesalan Qabil. Walaupun penyesalannya bukan penyesalan karena sudah membunuh, ya, tapi penyesalan kenapa saya lebih bodoh dari hewan. Bukan menyesal akibat berbuat dosa. Kalau kita lihat, qala ya wailata a'ajaztu an akuna misla hadzal ghurabi fa uwariya sau'ata akhi fa asbaha minan nadimin. Karena itu jadilah Qabil di antara orang-orang yang menyesal. Nah, jemaah yang Allah muliakan, menyesal ini ya, tentunya bukan menyesali seperti Qabil. Menyesal perbuatan dosa itu ternyata bagian dari taubat kita. An-nadamu taubah, kata Rasulullah. Salah satu syarat seseorang itu diterima taubatnya kalau dia menyesal. Kalau ada penyesalan, maka sudah masuk ke dalam taubat, syarat taubat. Nah, yang berikutnya yang kelima tentang burung gagak. Ada satu video di YouTube, nanti bisa dilihat ya. Cerdasnya burung gagak. Siaran BBC, kalau saya tidak salah, BBC dan National Geographic. Jadi, burung gagak itu disebut salah satu hewan yang sangat cerdas. Kalau dalam kisah ini kita diajarkan bahwa hewan pertama yang jadi guru manusia itu ternyata burung gagak. Manusia pertama belajar dari alam semesta, dari hewan, itu guru pertamanya adalah burung gagak. Ada videonya di YouTube bagaimana gagak itu bisa berpikir 7 langkah ke depan. Ingin mengambil makanan, tapi harus ngambil tongkat dulu, bukan tongkat, mungkin rantingnya disimpan di satu tempat, panjang lah pokoknya gitu. Jadi 7 langkah ke depan, burung gagak itu memikirkan 7 langkah ke depan. Sehingga ini salah satu ayat yang jadi motivasi untuk bertafakur tentang burung gagak, ya, tentang burung gagak. Walaupun di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat sekilas, tapi kadang yang sekilas itu menimbulkan penasaran, ada apa di balik burung gagak. Yang terakhir, yang keenam, jamaah yang Allah muliakan, tentang pemakaman. Kalau melihat dari kisah ini, kita bisa mengambil kesimpulan, walaupun di ayatnya tidak ada ya, bahwa Qabil belajar menguburkan mayat manusia dari burung gagak. Itu artinya, ini kesimpulan saja, tidak ada hadisnya, tidak ada ayatnya. Kesimpulan kita berarti manusia pertama yang meninggal di dunia itu adalah Habil. Karena kalau Nabi Adam sudah meninggal, manusia kalau meninggal itu dikuburkannya dengan cara dimakamkan. Sehingga saat itu Nabi Adam masih hidup, saat itu Siti Hawa masih hidup, dan saudara-saudara yang lainnya juga masih hidup. Manusia pertama yang dimakamkan adalah Habil, dan belajar memakamkannya dari burung gagak. Ini hikmah terakhir, hikmah yang keenam, bahwa proses pemakaman yang terbaik sepanjang sejarah dari awal manusia itu ternyata kalau orang meninggal dimasukkan ke dalam tanah, dikuburkan ke dalam tanah, bukan dengan cara-cara yang lain, bukan diawetkan, bukan dibungkus pakai balsem misalnya, dibuat mumi, atau dibiarkan di dalam rumahnya, atau dibakar dan seterusnya. Ternyata sejak pertama manusia itu tinggal di muka bumi, kalau ada yang meninggal dunia, itu ternyata dimakamkan. Dan inilah cara yang terbaik untuk menghormati manusia ketika sudah meninggal dunia. Nah, jamaah yang Allah muliakan, ini
6 hikmah, 6 penggalan dari kisah Qabil dan Habil, dari mulai pengorbanan, kemudian perselisihan, pembunuhan, penyesalan, belajar dari alam, dan yang terakhir kisah tentang pemakaman. Semoga ada ilmu bermanfaat yang bisa kita ambil, dan semoga jadi bekal dalam beramal soleh. Semoga jadi jalan hidayah bagi kita semua. Saya kembalikan ke Ustadz Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian yang penuh makna dan pesan buat kita agar dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita, khususnya dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan sesama saudara. Ada pertanyaan Ustadz, dan kami persilahkan juga bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ustadz kita pada malam hari ini bisa mengaktifkan speakernya. Dan yang kedua, bisa di kolom pesan, diketik di kolom pesan. Ustadz, ada pertanyaan. Ustadz izin bertanya, bagaimana menyikapi ketika merasa terzolimi karena piutang yang tidak berujung berita akan dibayar oleh saudara sendiri? Apakah harus diikhlaskan, tapi jadi punya perasaan untuk enggan menyambung silaturahmi lagi? Bagaimana Ustadz? Iya, ini memang problem keseharian. Gitu. Kadang saat datang untuk minjem uangnya begitu imut, begitu lucu, begitu merendah, tapi saat ditagih kadang lebih galak dari kita. Gitu. Jamaah yang Allah muliakan, panduannya ini kita langsung saja. Kalau Al-Quran memberi tipsnya mungkin begini, kita lihat ya. Di surat Al-Baqarah ayat 280. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi ada ada dua ya guidance-nya secara umum dari surat Al-Baqarah ayat 280 ini. Yang pertama, memberi waktu. Dan saat memberi waktu, usahakan juga jangan jadi nambah hutangnya ya. Oke lah, kapan mau dibayarnya? Bulan depan. Oke, bulan depan. Sekarang lagi dipakai. Tanggal berapa? Tanggal 10. Kasih kesempatan. Bulan depan tagih lagi. Ini sudah tanggal 10. Sudah bisa bayar? Belum bisa bayar. Kapan atau mau dibayarnya? Bulan depan. Oke, kasih lagi. Terus seperti itu. Fanadhiratun ila maisarah. Hanya catatannya jangan kemudian oke, saya kasih bulan depan, tapi naik ya, jadi nambah 1 juta. Itu jangan, karena itu jadi riba nantinya ya, tambahan hutang karena tambahan waktu. Ini yang pertama, fanadhiratun ila maisarah. Yang harus digarisbawahi adalah kalau mengalami kesukaran. Yang menyakitkan, yang membuat kita itu jadi merasa terzolimi, kalau ternyata hutang nggak dibayar, tapi melihat Instagram jalan-jalan ke luar negeri, kemudian foto-foto lagi makan-makan, beli mobil baru, beli rumah baru, ari hutang ke kita 10 juta nggak dibayar, itu yang bikin kita merasa, gitu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, di posisi yang terzolimi seperti itu benar kalau itu terzolimi. Jadi kalau surat Al-Baqarah ayat 280, ini konteksnya kalau yang bersangkutan, yang sedang berhutang itu dalam keadaan sukar. Tapi ada kasus bisa sebenarnya bayar, cuman dianya nggak mau bayar ya, nunda-nunda pembayaran. Kata Rasulullah SAW dalam hadis tentang masalah hutang begini, layyul wajib yahillu irduhu. Orang yang
berkemampuan membayar hutang, tidak sedang dalam keadaan sukar, tapi dia menunda-nunda, maka kehormatannya itu halal. Yahillu irduhu. Artinya, kalau kita cerita ke orang, atau kalau kita ingin menyampaikan ke orang, atau kalau kita ingin menasehati, memberikan sanksi sosial, itu halal. Ya, halal sebagai bentuk teguran. Tentunya tidak langsung ya, artinya nggak langsung kita berikan sanksi, tapi setelah dicek, ternyata ada, ternyata punya, ternyata menunda, bukan karena sukar, maka hadis tadi kita pakai. Layyul wajib yahillu irduhu. Tapi kalau ternyata keadaannya, ya kalau kondisinya tidak sukar ya, kalau kondisinya memang menunda-nunda dan kita di posisi yang benar-benar terzolimi, kita punya hak untuk memberikan sanksi sosial, sanksi apapun. Kita mau share, hati-hati si fulan, hati-hati si fulan, hati-hati saya jadi korban si fulan, dan seterusnya. Walaupun hari ini mungkin kalau di-share-nya ke media sosial juga harus waspada dengan undang-undang ITE ya gitu. Nge-tag orangnya, cerita, bahkan mungkin di-upload di Twitter gitu, di-share kemana-mana, khawatirnya kemudian kita yang jadi korban gitu. Sudah mah kita jadi korban tidak dibayar hutangnya, kita juga jadi korban dilaporkan undang-undang ITE. Kalau secara syariat, yang menunda padahal dia mampu, halal kehormatannya. Jadi kalau mau nge-share, kalau mau cerita, kalau mau sebutlah aibnya itu disebarkan, cerita hutang yang ditundanya, yang nggak dibayarnya itu namanya disebutkan, itu halal untuk diceritakan. Tapi kalau si fulan itu dalam keadaan sukar, satu, kasih ke lapangan, yang kedua sodakohkan. Dan Allah menyebutnya tadi wa antasaddaqu khairan lakum. Disedekahkan itu jauh lebih baik. Hanya punten, ini masalah fikih ya. Kalau kita berniat untuk mensodakohkan, memutihkan, menghalalkan hutang, tolong pakai akad juga. Kasih tahu, Pak, Bu, Teh, Kang, saya ikhlaskan hutang saya, jadi nggak usah dibalas lagi, nggak usah dibayar lagi. Silahkan dipakai, mudah-mudahan manfaat. Di-share demikian, disampaikan demikian, supaya jangan sampai begini. Ini khawatir muncul godaan setan. Sudahlah si fulan mah tumayar wae, saya ikhlaskan. Kita sudah apa ya? Sudah melafazkan ikhlaskan, tapi baikkan. Tiba-tiba besoknya nge-WA, Bu, Teh, Pak, saya mau bayar hutang. Di situ teh setan masuk. Ayo, kemarin sudah bilang diikhlaskan, tapi kan si fulannya belum ngomong, belum disampaikan ke si fulan. Sehingga karena ini sifatnya itu hubungan antara manusia, akad ya harus disampaikan kalau kita niat untuk mensodakohkan. Kalau kita niat untuk memberikan kelapangan juga harus disampaikan, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, ini ada pertanyaan yang kedua. Ketika Habil terbunuh dari keturunan Qabil yang akhirnya menikahi kembarannya, atau tetap dengan kembaran Habil? Ya, jadi ada hadis tentang nasabnya Nabi Adam mungkin ya kalau sekarang. Keturunannya Nabi Adam. Hadisnya sebentar, saya ingin tampilkan, tapi mohon maaf belum diterjemahkan. Ini silsilahnya Nabi. Ini Abu Zar nanya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi itu ada berapa? Kata Rasulullah, mi'ah alf wa ishruna alf. Ada 120.000 nabi. Ya Rasulullah, Rasul ada berapa? Kata Nabi, Rasul itu ada 313. Jumlah yang sangat banyak. Ya Rasulullah, man kana awwaluhum, siapakah nabi yang pertama? Kata Rasulullah, Adam. Ya Rasulullah, Nabiun mursal,
Apakah Adam itu nabi yang diutus? Naam, khalaqahullah biyadi. Allah ciptakan Adam dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Allah tiupkan ruh ke dalam dirinya. Allah ajak bicara langsung. Kemudian, ini dia. Ya Abu Dzar, arba'ah Siryaniyun. Wahai Abu Dzar, ada 4 nabi Siryani. Adam, Syith, Akhnuh, Idris, dan Nabi Nuh. Nah, jamaah yang Allah muliakan, setelah Habil terbunuh oleh Qabil, Nabi Adam kemudian diberikan karunia oleh Allah anak yang berikutnya yang bernama Syith, Nabi Syith. Nah, Syith ini kemudian diangkat jadi nabi dan punya keturunan dan seterusnya. Sementara Qabil, ini kan Habil nggak jadi menikah karena dibunuh oleh Qabil, dan Qabil pun terbuang. Fa'asbaha minal khasirin. Allah menyebutnya Qabil itu jadi orang yang merugi. Jadi orang yang rugi kehilangan saudara. Ini di ayat sebelumnya. Ya, yang tadi kita sampaikan, Qabil itu rugi karena pertama dia menanggung seluruh dosa pembunuhan, rugi kehilangan saudaranya. Habil rugi kehilangan orang tuanya, rugi kehilangan pernikahannya, rugi kehilangan rasa amannya, rugi kehilangan wibawa sang ayah di hadapan musuh sang ayah. Jadi iblis menertawakan Nabi Adam dan anaknya Qabil, karena iblis berhasil menyesatkan, menggoda Qabil untuk membunuh Habil. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah Qabil menikah dengan Habil, Nabi Adam itu punya keturunan lagi. Tadi kita sampaikan manusia pertama yang meninggal dunia adalah Habil. Manusia pertama yang dikubur adalah Habil. Adam dan Siti Hawa masih ada, masih produktif, ya, masih punya keturunan. Bahkan dalam tafsir itu disebutkan Nabi Adam itu punya anaknya 40. Nabi Adam punya anaknya 40. Dari 40 inilah kemudian nikah silang salah satu anaknya Nabi Syith. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saat ini ada pertanyaan terakhir untuk pertemuan kali ini. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau ada saudara yang memfitnah, bagaimana cara untuk bisa memaafkan, mengikhlaskan? Karena kalau lupa, gitu Ustadz. Bagaimana cara untuk bisa memaafkan dan mengikhlaskan? Baik. Memang gampang mungkin ya menyampaikan, memotivasi untuk memaafkan. Tapi kalau sudah praktek, bukan hal yang mudah memaafkan itu. Apalagi kalau kita yang langsung berhadapan. Ini ada satu guidance untuk saya dan untuk kita semua, Bapak Ibu jamaah hadirin rahimakumullah, tentang panduan memaafkan. Kenapa kadang kita sulit untuk memaafkan dan bagaimana caranya untuk memaafkan? Bisa dilihat di surat Ali Imran. Saya coba tampilkan. Nah, ini dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang, di waktu sempit, menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Bapak Ibu jamaah hadirin rahimakumullah, ini ayat bukan hanya sekedar menyebutkan ciri-ciri orang bertakwa, tapi juga menyebutkan tahapan untuk bisa memaafkan. Kenapa kita sulit memaafkan? Karena kita masih menahan amarah, masih mendem, masih kesel, masih mangkal. Kenapa nggak bisa memaafkan? Masih dendam gitu, masih menyimpan amarah. Sehingga Allah menyebut menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang. Jadi kalau sudah bisa mengendalikan amarahnya, pasti bisa memaafkan kesalahan orang tersebut. Tapi susah mengendalikan amarah ini. Maka di ayat sebelumnya atau di kalimat sebelumnya Allah menyebutkan menafkahkan harta.
bisa dicoba. Infak harta itu memudahkan kita untuk memaafkan. Infak ke keluarga terdekat, infak ke masjid, infak kemanapun, itu membuat kita jadi jauh lebih mudah melepaskan perasaan. Saat kita bisa melepaskan sesuatu dari genggaman, kita bisa melepaskan sesuatu dari perasaan. Apalagi kalau ini kalimat Qur'annya dalam keadaan sempit. Kita lagi susah, kita lagi butuh, kita melepaskan sesuatu dari tangan. Oh, ini yang saya temukan, wallahu a'lam bishawab. Boleh jadi saya salah ya. Yang sering saya temukan, makin dermawan seseorang, makin makin ramah ya. Makin mudah mengendalikan amarah. Tapi makin sulit seseorang mengeluarkan harta, makin bakhil, makin emosian, makin gampang jadi orang pemarahnya. Ini yang saya temukan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ya ini bisa jadi salah gitu. Tapi yang saya temukan biasanya makin mudah berbagi, makin mudah juga orang itu untuk memaafkan, makin mudah juga untuk mengendalikan emosi dan marahnya. Sehingga kalau melihat ayat tadi, memang itu bukan sekedar ciri orang yang bertakwa, tapi seperti tangga takwa. Yang biasa berinfak dalam keadaan lapang, insya Allah dia akan terlatih berinfak dalam keadaan sempit. Kalau bisa berinfak dalam keadaan sempit, dia akan bisa mengendalikan amarah. Kalau dia bisa mengendalikan amarah, dia akan lebih bisa dia akan dimudahkan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Sulit memaafkan karena kita masih memendam amarah. Sulit mengendalikan amarah karena kita belum mencoba berbagi, bahkan dalam keadaan sempit, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin Ustaz Haris.